Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog. Nah, di sini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara menginstal Moodle menggunakan VPS dengan mudah, teman-teman. Ya, minim effort, hanya klik, upload, kemudian jadi. Nah, VPS yang saya gunakan itu saya menggunakan produk dari Bisnet Geo, teman-teman. Bisnet Geo Cloud, ya. Teman-teman bisa melihat di bagian harga di sini. Nah, di sini teman-teman akan banyak pilihan VPS yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan Neoled Pro yang versi paling rendah, teman-teman, yaitu SS.1.1 menggunakan 1 core. Kemudian RAM-nya menggunakan 1 GB dan mendapatkan paket storage 30 GB SSD NVMe. Yes, teman-teman. Teman-teman mendapatkan SSD NVMe. Jelas ini akan kenceng banget, teman-teman, ya. Kemudian CPU yang digunakan itu adalah AMD EPY, teman-teman, dengan kecepatan 3,1 GHz, generasi terbaru dan jaminan IOPS Dedicate. Nah, ini nanti akan kelihatan dari concurrent usernya, ya. Apakah betul menggunakan IOPS Dedicated, ya. Nah, yang ditawarkan itu dari produk Neoled Pro ini sampai LL48.12 dengan 12 core dengan kapasitas disknya 40 dengan RAM-nya ya itu 48 GB, kemudian kapasitas disknya sampai 120 GB dan itu SSD NVMe semua. Kalau teman-teman sudah order, nanti teman-teman akan muncul di bagian Neoled Pro seperti ini service name-nya. Kebetulan saya sudah membeli paket yang SS.1.1 dengan dapat alamat 1 IP. Alamatnya ini untuk membuka VPS-nya tinggal klik saja, ada spesifikasinya, kemudian ada paket servernya yang ini. Nah, yang pertama kali teman-teman di sini ada kontrolnya, ya, power statusnya ini adalah running, bisa teman-teman matikan. Kalau teman-teman stop ini berarti VPS-nya kondisinya mati, teman-teman, ya. Oke, teman-teman juga mudah juga untuk mengubah resize-nya, ada resize paket, ada resize storage. Jadi kalau VPS-nya teman-teman dirasa masih kurang tanpa menghilangkan data, tinggal klik aja, boleh resize paket. Resize paket ini untuk mengubah spesifikasinya, RAM-nya mau dinaikkan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contohnya, mau saya naikkan ke yang lebih tinggi ML24.8 ya. Ini harganya segini, tinggal klik order saja dan gak usah khawatir, data teman-teman masih aman. Atau resize storage juga bisa, ya. Kapasitas storage-nya teman-teman mau tambah saja tanpa mengubah spesifikasi dari jumlah core prosesornya sama RAM-nya. Bisa, teman-teman, tanpa menghilangkan data. Saya ulangi lagi, ini tanpa menghilangkan data. Semudah itu, teman-teman, ya. Nah, tinggal ditambah ini aja, klik 60 GB, 70 GB, 80 GB dan seterusnya, teman-teman. Nah, di sini ya saya akan merebuild OS-nya. Jadi misalkan ini mau diganti OS-nya bisa, tinggal klik rebuild, kemudian diganti sesuai, kalau pengen diganti OS yang lain monggo. Kebetulan saya akan menggunakan Ubuntu 2.20 AA panel bundle ini ya. Saya klik confirm. Jadi ini saya merestore lagi, teman-teman, supaya nanti kondisinya seperti awal, ya. Klik confirm, tinggal klik rebuild, ditunggu saja prosesnya ini sampai kondisinya muter-muternya hilang, teman-teman. Oke, ini sudah hilang, teman-teman, tinggal menunggu beberapa detik saja. Oke, coba teman-teman refresh ya, kalau memang belum ada perubahan berarti ini kita masih menunggu. Oke, ini sudah. Selanjutnya ini sudah running, teman-teman. Power state-nya sudah running. Untuk mengakses VPS, teman bisa menggunakan konsol bawaan dari Bisnet Geo Cloud. Nah, seperti ini, masukkan username-nya.
kemudian passwordnya, enter. Nah, ini berarti VPS-nya sudah bisa kita akses full teman-teman. Nah, seluruh dokumentasi penginstalan Moodle ya, yang minim effort ini tinggal klik upload jadi. Ini saya dokumentasikan di website saya pribadi jocovlog.my.id dengan judul cara memasang Moodle mudah cepat menggunakan VPS dengan paket bundle Ubuntu plus AA panel teman-teman. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama itu kita akan mengupdate Ubuntu. Ya, ini sebenarnya opsional saja, teman-teman nggak update juga nggak apa-apa. Kemudian kita harus menjadi user root ya, dengan cara mengetik sudo -i. Kita ketik sudo -i. Oke, sebentar. Sudo -i. Nah, statusnya akan jadi root at jocovlog. Ini saya sudah menjadi menggunakan akun root teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan update dengan mengetik sudo apt-get dan seterusnya ya. Oke, setelah diketik seperti ini teman-teman tinggal enter saja. Nah, ini proses update dan upgrade Ubuntu-nya teman-teman. Ditunggu aja sampai prosesnya selesai. Kalau muncul opsi yes or no, pilih yes ya, tekan aja Y kemudian enter. Ditunggu lagi sampai proses selesai. Oke, ini proses update dan upgrade sudah beres. Selanjutnya kita akan mengetes kecepatan storage VPS yang kita beli ya, dengan perintah ini teman-teman ya. Kita ketik terlebih dahulu. Oke, ini sudah saya ketik lengkap, artinya itu saya memiliki satu file 64 kilo dikalikan 16 kilo, artinya ini saya membuat file 1 giga ya, 1024 kilo teman-teman ya. Langsung teman-teman enter saja. Nah, ini sudah dapat kecepatannya sekitar 984 MB per second. Kita tes lagi 1,3 GB per second. Kita tes lagi 1,4 GB per second. Kita tes lagi 1,5 GB per second. Kita tes lagi 1,5 GB per second. Ini sudah luar biasa. Jelas ini pakai NVMe teman-teman, karena kecepatannya itu di atas 500 MB per second. Kalau menggunakan SSD itu biasanya sekitar mentok di 500 GB per second. Kalau menggunakan hard disk itu mentok paling sekitar 200-an ya, 200 MB per second. Ini sudah luar biasa. Ini jelas menggunakan NVMe teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mengecek AA panelnya apakah sudah masuk atau belum. Dengan mudah, perintahnya adalah cukup BT. Pastikan teman-teman posisinya di root ya teman-teman ya. Langsung ketik saja teman-teman BT, enter. Nah, di sini ada pilihan 1 sampai 28. Nah, untuk melihat alamat IP, port dan link untuk bisa mengakses AA panelnya, teman-teman cukup pilih angka 14 ini teman-teman. View panel default info. Ketik 14 kemudian enter. Nah, di sini sudah dapat alamat untuk mengakses AA panelnya, yaitu di alamat IP portnya 7800 login. Kita coba akses dulu teman-teman ya. Kita copy dulu alamat IP-nya, kita masukkan portnya 7800 login ya. Nah, sudah bisa diakses teman-teman AA panelnya. Kemudian username-nya muncul, passwordnya tidak muncul teman-teman. Nah, kita langsung ubah saja untuk passwordnya dengan memilih opsi nomor 5 ya. Caranya cukup mudah, ketik BT lagi teman-teman, BT enter, akan muncul opsinya lagi. Kita pilih nomor 5, change panel password ya, masukkan angka 5 kemudian enter. Nah, please enter new password. Kita kasih passwordnya ini aja, jocovlog. Udah jadi, berarti username-nya AA panel, passwordnya jocovlog. Kita coba masukkan AA panel, passwordnya masukkan, klik login.
Nah, sudah beres teman-teman. Kemudian pertama teman-teman akan disuguhkan new panel version available. Langsung klik update saja teman-teman. Kalau saya sarankan update dulu. Nah, kalau sudah proses update-nya sukses seperti ini, kita disuruh login dulu. Nah, kita disuguhkan untuk menginstal paket software. Pertama kali saat mengakses AA panel teman-teman, ada LNMP recommended sama LAMP teman-teman ya. Nah, bedanya apa? Yang recommended ini ada Engine X-nya. Engine X-nya versi yang 1.22. Meskillnya saya menggunakan 5.7. PHP-nya di sini saya mau menggunakan yang versi 8.0 ya. Kemudian saya menggunakan FTP PHP MyAdmin yang paling tinggi. Boleh pakai 5 ini ya. Saya menginstal DNS server. Ya, kenapa kok saya menggunakan Engine X-nya? Saya versi yang tertinggi ya. PHP 8 karena saya menginstal model versi 4.1. Nah, saya jelaskan kenapa kok saya menginstal 4.1 bukan model yang terbaru 4.4. Nanti saya jelaskan. Kemudian saya klik one click, tinggal klik saja, jebret. Nah, teman-teman tunggu prosesnya. Nanti akan ada progres yang berjalan. Nah, seperti ini. Ditunggu saja sampai proses ini selesai teman-teman. Saya pause dulu karena ini prosesnya cukup lama. Karena ini menginstal Engine X, kemudian menginstal MySQL, kemudian menginstal PHP versi 8, menginstal Pure FTPD, menginstal PHP MyAdmin, menginstal DNS Manager. Ini waktunya cukup lama. Oke, kita pause dulu aja. Oke, mungkin perlu saya sampaikan teman-teman, kalau teman-teman menginstal Moodle tanpa menggunakan AA panel itu sangat merepotkan karena teman-teman harus menginstal satu-satu menggunakan mode command line atau CLI. Yang pertama, teman-teman harus membuat perintah bagaimana menginstal Engine X. Kemudian teman-teman harus menginstal juga menggunakan CLI, MySQL. Teman-teman harus membuat perintah lagi untuk menginstal PHP, dan untuk model ini cukup merepotkan karena ada beberapa plugin PHP yang harus teman-teman install. Jadi PHP beres, ada lagi plugin yang harus teman-teman install lagi. Itu sangat repot teman-teman. Kemudian harus menginstal PHP MyAdmin. Ini sebenarnya opsional, bisa teman-teman install, bisa teman-teman tidak. Ini cuma digunakan untuk PHP MyAdmin itu untuk mengakses database-nya itu jauh lebih mudah. Nggak diinstal pun sebenarnya nggak ada masalah. Nah, dengan menggunakan Ubuntu yang ada paketnya AA panel ini, menginstalnya akan jauh lebih mudah teman-teman. Ya, saya rasakan jauh lebih mudah. Ya. Nah, di Biznet GeoCloud ini, ya, itu sudah diberikan pilihan mau menginstal sistem operasi yang murni, ya, atau teman-teman mau menginstal sekalian AA panelnya, ya, include. Ini sesuatu penawaran yang cukup menarik menurut saya, ya, cukup menarik ini teman-teman ya. Jadi ini cocok banget kalau teman-teman itu pemula yang bingung menggunakan VPS. Nah, Biznet GeoCloud ya, ini bisa menjadi alternatif pilihan teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut menggunakan VPS. Dengan teman-teman menonton video ini, teman-teman akan merasakan, wah, penggunaan VPS itu ternyata mudah banget ya, tidak ribet gitu loh. Yang pengen saya informasikan kepada teman-teman itu seperti itu ya. Nah, seperti janji saya, ini saya ulangi lagi ya teman-teman, bahwa menginstal Moodle menggunakan VPS itu sekarang sudah bisa minim effort, klik upload jadi ya. Jadi posisi kita itu posisinya berada di klik ini teman-teman, menggunakan AA panel, tinggal klik saja teman-teman ya. Oke teman-teman, jika posisinya seperti ini, ada tulisan command execute, ada tulisan success CV ya.
Tapi di sini ada waiting ini, teman-teman klik aja ini ya, message list, kemudian klik task list. Nah, kalau ini sudah hilang currently no task, menandakan bahwa instalasinya itu sudah beres teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, loh ini kok ada tulisan sukses tapi yang bawahnya kok masih waiting. Nggak apa-apa, klik message list seperti ini, kemudian klik task list. Nah, di sini ada informasi bahwasanya ini sudah terinstall semua ya, informasinya, message-nya. Ini bahwasanya Nginx sudah selesai, MySQL 5.7 sudah selesai, PHP sudah selesai, Pure FTP sudah selesai, PHP Admin sudah selesai, DNS-nya sudah beres. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini teman-teman, App Store. Nah, kenapa masuk ke App Store? Ini supaya nanti apa yang sudah kita install itu nanti akan muncul di bagian home ini teman-teman ya. Jadi klik App Store, kemudian diketik saja misalkan PHP, kita search. Nah, di sini kalau yang ada tanda seperti ini teman-teman, menandakan ini sudah terinstall PHP 8.0 ya. Ini diklik. Kenapa ini harus diklik? Ini supaya nanti muncul di display on dashboard. Jadi PHP admin 5.5 ini 5.0 kita aktifkan, kemudian PHP 8.0 ini kita aktifkan. Selanjutnya kita masukkan juga MySQL. Kalau ini juga perlu dimasukkan. Ini sudah, ini kita on kan. Kemudian Nginx. Kita masukkan juga Nginx-nya, kita on kan. Oke, maka selanjutnya di bagian home ini sudah muncul PHP admin, kemudian MySQL, Nginx ini sudah muncul di dashboard. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau softwarenya sudah kita install, kebutuhan untuk model sudah kita install, kebutuhan minimal itu sudah kita install, yang selanjutnya adalah kita harus memahami dulu tentang model teman-teman. Nah, kalau kita menginstal model itu yang pertama kita cari versi modelnya, kemudian kita cek versi PHP-nya. Teman-teman bisa mengakses di sini di bagian ketik saja model. Ini mudah banget kalau teman-teman nanti mau mendownload model, bagian download ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kan ada model berapa versinya, versi yang terakhir kan 4.4 teman-teman. Nah, di sini model versinya, kemudian ini required atau minimal yang dibutuhkan. Contohnya model 4.4 ini yang dibutuhkan harus PHP 8.1, kemudian MySQL-nya minimal adalah versi 8. Nah, kalau sudah tahu teman-teman model yang mau kita install, PHP-nya sudah beres, baru teman-teman nanti menginstal PHP sama MySQL. Nah, kenapa kok saya tadi kok milih yang PHP-nya 8, database-nya MySQL 5.7? Karena saya cari yang ini teman-teman. Nah, sebaiknya teman-teman cari model yang minimal teman-teman, itu yang ada tanda plusnya. Contohnya ini ya, model 4.4.3 plus, ada model 4.4.3 saja. Sebaiknya teman-teman pilih yang versi stabilnya. Gitu ya teman-teman, itu paling mudah teman-teman. Nah, kalau saya sendiri itu seneng model yang ada versi LTS-nya atau long term service, karena akan mendapatkan update itu dalam jangka waktu yang lama teman-teman ya. Nah, versinya teman-teman bisa melihat di sini ya, di bagian general release teman-teman. Nah, kita cari yang versi 4 itu, yang LTS-nya itu muncul yang mana? Ternyata yang LTS itu baru yang 4.1 teman-teman. Dan ini yang terakhir versi yang diupdate itu 4.1.13. Kenapa teman-teman kok saya memilih yang model yang versi LTS? Ya karena saya pengen mencari model yang disupport sama developernya itu lama. Kalau ada bug itu langsung ada update-nya gitu loh teman-teman. Maksudnya seperti itu. Apalagi dalam proses produksi yang digunakan untuk memang untuk pembelajaran, untuk ujian, itu perlu kalau ada bug-bug itu bug-bug kecil langsung ada update-nya. Nah, kebetulan untuk yang model versi 4.1.13 ini menggunakan PHP versi 7.4. Kemudian MySQL 5.7. Nah, kita cek apakah
kebutuhan kita itu sudah minimum. Nah ini ternyata pakai PHP 8.0 ini sudah bisa jalan teman-teman. Kemudian MySQL 5.7 aman teman-teman ya. Nginx nya pakai 122, udahlah ini aman banget teman-teman. Kenapa kok pakai Nginx? Karena Nginx daripada Apache, Nginx itu jauh lebih cepat dalam mengakses script, dan memorinya efisien banget teman-teman, tidak boros memori, tidak seperti Apache. Ya, selanjutnya teman-teman, sebelum kita mendownload Moodle, menginstal Moodle, PHP-nya dulu yang versi 8 ini dipastikan kita install file info, kemudian menginstal objects, sama menginstal fviv. Nah ini loh teman-teman yang perlu saya sampaikan. Moodle itu agak sedikit ribet menginstalnya, tapi kalau teman-teman menggunakan AA Panel yang sudah paket AA Panel, ini tinggal klik aja teman-teman. Kita masih proses di kliknya teman-teman ya. Kita masuk di AA Panel, kita masuk di PHP. Yang pertama tinggal klik install extension. Pilih saja file info, klik install teman-teman. Kemudian klik confirm. Ya, ada proses install, teman-teman klik, kita lihat prosesnya. Kalau ternyata kok ini nanti masih gagal, ya teman-teman nanti ulangi lagi saja, nggak ada masalah ya. Kita tunggu teman-teman. Oke, teman-teman lihat ini masih resolve node.apanel. Nah, kita cek aja dulu teman-teman, apakah ini bisa diakses. Oke, ternyata masih bisa diakses, berarti linknya masih hidup teman-teman. Oke, kalau tidak ada reaksi seperti ini teman-teman, tinggal klik del lagi ya, nggak apa-apa. Kemudian teman-teman klik install lagi, nggak apa-apa ya. Klik confirm. Dan klik install. Nah, ini bisa jalan teman-teman. Kita tunggu sampai installing ini ada tulisan uninstall, menandakan bahwa instalasinya itu berhasil. Teman-teman bisa melihat ini kecepatan downloadnya. File 106 mega itu di-download di bawah 1 detik teman. Berapa detik ini? Berapa milisecond ini ya? Saking kencengnya ya teman-teman ya. Jadi VPS ini memang miliknya Bisnet Geo Cloud. Ini speed internetnya memang kenceng banget teman-teman. Jadi kalau di bagian informasi ini belum kelihatan, belum ada, tidak gerak sama sekali, teman-teman klik message list, kemudian klik text list, menandakan kalau ini masih muncul berarti masih proses teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah muncul uninstall, berarti menandakan ini sudah beres. Kita klik message dan klik text list, ini sudah nggak ada. Message listnya di sini, file info sudah beres ya. Jadi pastikan diklik message list untuk meyakinkan bahwa plugin yang sudah kita install itu betul-betul 100% beres terinstall. Selanjutnya kita pilih yang objects ya. Objects ini digunakan untuk mempercepat ya script PHP, karena di Moodle tahu sendiri itu banyak sekali script PHP-nya, jadi perlu cheats untuk mempercepat scriptnya. Klik install, klik confirm. Oke, kita tunggu proses installing, kita lihat prosesnya di sini. Kalau perlu klik message list ya, klik text info. Kita tunggu saja prosesnya. Oke teman-teman, klik message list ini langsung text list itu nanti akan berubah. Ini sekarang proses selecting download ya. Kalau belum berubah, klik ini saja message list, kemudian klik text list untuk melihat prosesnya itu sampai di mana. Ini memang cukup agak lama, digeser saja untuk memantau apakah ini tulisan uninstall itu sudah muncul teman-teman. Oke, ini belum ada update ya, kita klik message list, kemudian klik text list. Nah ini sudah selesai teman-teman, muncul uninstall, kita cek object sudah finish. Oke, selanjutnya kita install yang active ya, klik install, confirm. Oke, kita tunggu, kita lihat prosesnya. Kurang 115 mega. Kita tunggu teman-teman. Kita geser untuk memantau proses instalasinya udah beres atau belum. Oke teman-teman, ini statusnya sudah muncul uninstall, berarti ini harusnya beres, tetapi di bagian informasi ini kok masih muncul seperti ini. Mudah saja, klik message list, dicek text list, ini sudah nggak ada proses.
Bagian message list ini install FV finish. Nah, ini sudah beres untuk instalasi pluginnya. Oke, selanjutnya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat websitenya teman-teman ya. Websitenya ini saya sarankan teman-teman sudah memiliki domain atau subdomain. Nah, kebetulan saya sudah memiliki subdomain namanya moodle.jocovlog.my.id yang sudah diarahkan domainnya itu ke alamat IP ini teman-teman ya. Jadi pastikan itu teman-teman sudah beres ya. Ini ya saya contohkan ya teman-teman DNS record yang saya buat. Jadi record tipenya itu AA, kemudian nama domainnya itu moodle.jocovlog.my.id, TTL-nya 3600. Value-nya ini adalah alamat IP. Inilah yang diarahkan ke IP yang sudah dikasih dari Bisnet teman-teman. Ini IP-nya sama persis teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman di save ya, dan silahkan tunggu sekitar 5-10 menit baru teman-teman gunakan ya, karena memang butuh update ya teman-teman. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat situsnya teman-teman. Klik add site di bagian website ya, klik add site, kemudian masukkan domainnya. Sebelumnya kita cek dulu, kita ping apakah domain subdomain yang saya buat ini sudah mengarah ke alamat IP ini. Nah, ini sudah mengarah ya, aman ya teman-teman ya, aman. Oke, berarti ini sudah bisa diakses. Untuk mengurangi kesalahan saya akan copy saja dari sini. Oke, kemudian FTP nggak usah, yang lainnya nggak usah, PHP-nya versi ini. Ini sudah ya, sudah beres, tinggal confirm teman-teman. Confirm. Oke, ini sudah beres. Selanjutnya kita akan mengakses situsnya teman-teman. Diklik seperti ini, klik moodle.jocovlog.my.id. Nah, teman-teman nggak usah panik. Kenapa? Karena ini adalah versi HTTPS ya, ingat ya, ini versi HTTPS. Kalau teman-teman mengaksesnya menggunakan HTTP, nah ini bisa ya. Jadi teman-teman nggak usah panik kalau kok nggak bisa diakses, itu kemungkinan depannya ada HTTPS. Nah, sebaiknya teman-teman, kalau teman-teman menginstal Moodle, pastikan teman-teman protokolnya menggunakan HTTPS, jangan menggunakan HTTP. Ya, karena apa? Karena di Moodle itu kalau misalkan teman-teman menginstal auto proctoring itu ujian yang diawasi menggunakan mesin, menggunakan AI, itu syaratnya harus HTTPS. Makanya disarankan menggunakan domain teman-teman. Ya, terus bagaimana kalau saya tidak memiliki domain? Teman-teman bisa untuk subdomainnya ini menggunakan alamat IP ini, itu pun bisa teman-teman, nggak ada masalah ya. Jadi yang domain name-nya kasih alamat IP VPS itu bisa, cuman kelemahannya teman-teman nggak bisa mendapatkan protokol HTTPS, dan ini cukup merugikan ke depannya. Di satu sisi keamanan LMS atau Learning Management System Moodle Anda itu rendah. Nah, selanjutnya kita akan meminta protokol HTTPS-nya teman-teman. Nah, tinggal klik SSL aja, kemudian klik Let's Script, karena ini versi yang gratis teman-teman, jadi cukup menarik. Kita dikasih HTTPS itu gratisan, tinggal dicentang saja, klik Apply. Nah, karena domain tersebut itu pernah saya request untuk SSL, ini diminta untuk renew, nggak apa-apa, klik apply and open. Nah, create order, kita tunggu saja verifikasinya. Kalau nanti gagal teman-teman, request lagi nggak apa-apa ya, request lagi nggak apa-apa. Kalau nanti misalkan akan muncul suruh menunggu 1 jam, nah didiamkan saja 1 menit atau 2 menit, nanti request lagi itu ya teman-teman. Ini saya post dulu ya, supaya nanti tidak memakan waktu teman-teman. Nah, ini sudah download sertifikat, ini sepertinya cepat teman-teman. Nanti langsung diarahkan ke sini teman-teman. Yang not deployed ini nanti akan ada
dikasih SSL-nya. Nah, kalau muncul seperti ini, error, nggak apa-apa teman-teman. Tenang saja, teman-teman request lagi aja. Klik apply. Oke, kalaupun error lagi teman-teman, tenang saja, klik model ini lagi, kemudian request SSL-nya tadi, klik let's script, ya, kita ajukan lagi teman-teman. Nggak apa-apa, karena ini memang domain yang saya miliki ini sudah saya request untuk SSL-nya itu beberapa kali. Jadi wajar saja kalau terjadi error saat meminta SSL baru, ya. Nah, tadi masih gagal teman-teman, kita matikan dulu, kita running lagi teman-teman. Ini wajar karena domain ini itu sudah berkali-kali saya ajukan untuk meminta let's script baru dalam jangka waktu pendek. Ini yang menjadi problem teman-teman. Nah, akhirnya berhasil kan teman-teman, beres teman-teman. Nah, tinggal di save teman-teman. Nah, tinggal di save, kita sudah mendapatkan sertifikat HTTPS. Kita centang saja, jadi di force saja. Kalau mengakses itu walaupun diketik HTTP akan lari ke HTTPS. Kita refresh yang tadi error. Nah, kalau sudah muncul tulisan seperti ini, congratulations, the site is created successfully. Artinya ini sudah beres. Jadi kliknya itu sudah selesai teman-teman. Tinggal sekarang upload LMS-nya, LMS Moodle. Nah, caranya ya, kita cari yang LTS tadi teman-teman ya. Kita kembali ke awal, ke bagian download, pilih Moodle teman-teman. Kemudian teman-teman pilih yang bagian security only support release. Nah, teman-teman cari yang 4.1.13 plus. Teman-teman download. Kenapa? Nah, ini masih dalam 4.1.13 itu masuk ke dalam LTS, long term service, yang dapat dukungan support update-nya itu panjang teman-teman. Nah, ternyata ini sampai 4.1 itu disupport sampai 8 Desember 2025 teman-teman. Mantap ini teman-teman. Durasinya panjang, itu rata-rata sampai 2 tahun. Rilis tahun 2023, disupport 2 tahun sampai 2025. Kenapa saya seneng yang LTS? Nah, ini yang nanti akan muncul lagi 4.5. Kebetulan saat video ini dibuat 4.5 yang LTS itu belum rilis teman-teman ya. Ini support sampai 2 tahun 2027. Kalau ada langsung saya install yang ini teman-teman, tapi saat video ini dibuat ternyata yang 4.5 belum dirilis. Oke teman-teman, setelah teman-teman download dan sudah teman-teman simpan di disk ya, silahkan teman-teman upload teman-teman ya. Teman-teman upload di bagian sini ya. Ini jangan lupa di save dulu. Oke, di close. Kita masuk di bagian dokumen root ini teman-teman. Klik ini, kemudian teman-teman hapus semua kecuali yang user.ini ya. Kemudian pilih more, kemudian delete. Oke, setelah itu teman-teman upload, dicari file Moodle-nya. Kebetulan yang di sini teman-teman, Moodle Let's yang terakhir 401. Klik open, kemudian teman-teman upload, ditunggu prosesnya. Ini termasuk kenceng ya teman-teman, tergantung dari kecepatan internet teman-teman. Nah, kebetulan internet saya itu uploadnya itu 12 Mbps, downloadnya itu 40 Mbps. Jadi ini yang digunakan uploadnya, mentok di 10 Mbps teman-teman. Dan ini cukup kenceng uploadnya teman-teman ya, tergantung kecepatan internet teman-teman. Oke, waktunya itu 54 detik teman-teman. Wah, ini kenceng banget. Kita close kalau sudah. Kemudian kita ekstrak teman-teman. Klik kanan, unzip. Langsung saja di confirm. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai teman-teman. Ini sudah selesai, masuk ke dalam folder Moodle. Kita buka folder Moodle-nya, kita centang semua, kita pindahkan ke dokumen root. Klik more, klik cut. Kemudian teman-teman kembali ke dokumen root-nya di moodle.jocovlog.my.id ini, kemudian klik paste di sini. Jerit.
Sudah. Nah, kalau sudah teman-teman, sekarang kita akan coba mengakses. Apakah sudah muncul instalasi Moodle-nya? Udah muncul teman-teman. Sekarang kita tinggal buat database-nya, klik database, kemudian klik IDB, kemudian buat database-nya Moodle strip DB. Nah, ini UTF-nya jangan yang 8 tapi UTF 8 MB4. Ya, ini juga sudah saya jelaskan di sini. Ya, MySQL harus menggunakan UTF 8 MB karena karakter untuk aplikasi Moodle ini cukup cukup kompleks, jadi perlu konverter teksnya itu lebih versinya menggunakan lebih bagus lagi gitu, lebih tinggi gitu ya. Passwordnya kita buat yang mudah saja, Jocovlog, kemudian klik confirm. Kita centang force SSL ini untuk keamanan saja, untuk masuk di database-nya harus menggunakan HTTPS. Klik confirm. Oke, ini sudah beres. Selanjutnya kita refresh teman-teman di sini. Oh, jangan lupa ya teman-teman, karena tadi kita menginstal plugin teman-teman. Yang menginstal plugin di sini tadi. Mohon maaf, menginstal plugin yang di sini. Nah, tadi kan kita menginstal extension ya untuk PHP. Jangan lupa di restart PHP-nya ya. PHP-nya ini di restart. Confirm. Kemudian di sini untuk yang Nginx juga sama ya, di restart ya teman-teman ya, supaya nanti bisa membaca ekstensi yang baru tadi. Nah, kemudian ini coba di refresh, kemudian klik next. Nah, ini jangan lupa kita harus membuat Moodle data di www.root. Oke, kita ikuti saja. Di sini di www.root, jadi nggak boleh di dalam Moodle data ini. Klik www.root, buat folder namanya Moodle data, enter. Oke, kalau ini sudah dibuat teman-teman, tinggal teman-teman lanjutkan. Oke, ternyata ada error seperti ini teman-teman, nggak usah khawatir ya, teman-teman pilih aja di bagian sini, di bagian website, kemudian set name-nya teman klik, set directory-nya teman-teman anti XSS tag ini teman-teman matikan, kemudian teman-teman refresh. Nah, tekan Ctrl F5, continue. Nah, kalau masih seperti ini ya, teman-teman bisa coba dimatikan, kemudian di bagian statusnya ini ya, di running lagi, teman-teman coba refresh. Nah, kalau masih gagal teman-teman bisa di previous, di next ya, kemudian klik next. Nah, ini masih gagal ya teman-teman. Kalau gagal seperti ini kita menunggu berapa detik teman-teman ya, jangan langsung dieksekusi. Oke, kalau masih error lagi teman-teman dibuka lagi ini aja, kemudian teman-teman pilih www.root, ini teman-teman rename, paste. Oke, kita coba cek lagi ya teman-teman ya, di bagian ini sudah mati ya. Oke, tekan Ctrl F5, continue, coba klik next. Nah, kalau memang belum bisa ya seperti ini teman-teman, masih ditolak, nggak apa-apa, nanti kita nunggu berapa saat, ini nanti akan bisa diakses. Oke, setelah tadi teman-teman matikan ya, kok masih tetap gagal, di close aja dulu teman-teman, langsung teman-teman buka domainnya lagi, kemudian klik next, kemudian klik next, maka oke, masih error ya. Nah, teman-teman refresh lagi aja, nanti akan bisa seperti ini. Nah, kalau sudah bisa ya teman-teman, tinggal klik next lagi, tinggal klik next saja. Oke, ini sudah masuk ke settingan database, kemudian klik next. Nah, masukkan database name-nya. Database name-nya tadi di sini.
Oke teman-teman, kalau tadi kok error terus ya, itu di dokumen rootnya ini ya, di bagian WW root, di bagian model data pastikan 777 ya. Caranya diklik kanan model datanya, klik permission. Nah ini dicentang semua publiknya, centang semua jadi 77. Kemudian kita masuk ke database-nya tadi, nama database-nya adalah model data. Usernya sama, passwordnya ini. Nah, untuk tabel prefixnya silahkan bisa diubah sesuai dengan teman-teman. Biasanya saya akan ubah beda ya, JKV. Oke, setelah itu klik next. Oke, ini sudah proses instalasi, klik continue. Nah, kita cek. Nah, ternyata di sini masih ada masalah bagian information max input var. Ini gampang teman-teman. Masuk di bagian home ya, teman-teman masuk ke bagian PHP. Kemudian bagian configuration teman-teman. Configuration ternyata ini enggak ada, masuk ke bagian configuration file. Nah, teman-teman cari saja max input var. Ini berarti kemungkinan besar belum diaktifkan. Oke ya, ini kita hapus, kita kasih minimal 5000, kita kasih 6000 nggak apa-apa. Kemudian kita save. Wah, ini save-nya malah nggak ada ini. Save-nya ini berada di mana ini save-nya? CTRL-S, CTRL-S ya. Oke, kalau save-nya itu nggak muncul ya dibuka lagi saja teman-teman di bagian konfigurasi file. Kemudian teman-teman cari input var. Oke, kita aktifkan, kita kasih angka 6000, kita save. Oke, sudah. Setelah itu di bagian service ini di restart, confirm. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa engine X-nya juga sama di restart supaya nanti bisa membaca konfigurasi yang baru. Di bagian modelnya tinggal klik reload aja. Nah, ini harusnya beres. Udah beres semua, nggak ada yang merah, nggak ada yang tulisan cek, kita klik continue. Nah, kita tinggal tunggu beberapa menit ya teman-teman. Memang untuk instalasi model ini cukup merepotkan ya. Oleh sebab itu dengan menggunakan ya VPS OS-nya menggunakan Ubuntu dengan paket AA panel yang diberikan Biznet GeoCloud ini mempermudah kita untuk menginstal berbagai macam CMS. Cukup klik upload jadi teman-teman. Ini tadi sudah bagian upload, tinggal sedikit menunggu prosesnya ini jadi teman-teman. Nah, ini tinggal tunggu saja teman-teman. Ini proses instalasinya dengan ciri-ciri kalau ini naik terus berarti proses instalasinya berjalan teman-teman ya. Jadi tunggu saja, sabar. Nah, ini masih panjang. Nah, menurut saya instalasinya cukup kenceng teman-teman ya, karena ini scroll barnya itu larinya cepat banget. Nah, ini sudah selesai tiba-tiba ya teman, hanya nunggu berapa detik saja. Langsung klik continue teman-teman. Oke, kemudian kita disuguhkan untuk username apa, admin, kemudian passwordnya silahkan dibuat, yang penting 8 karakter, harus menggunakan huruf besar 1, karakter ada huruf besar ya, spesial karakter bebas, dan harus menggunakan 1 angka minimal. Oke, passwordnya kita menggunakan email ini, yang lainnya bolehlah diberi nama seperti ini. Ini pemilik akun super admin. Negaranya kita buat di Indonesia. Oke, kita update profile.
Oke, selanjutnya beri nama situsnya LMS Joko Vlog, short name LMS JVS gitu ya. Kemudian default zonanya, karena saya berada di Indonesia bagian barat atau WIB, saya pilih Asia. Kemudian saya pilih Jakarta. Asia Jakarta, teman-teman. Ini ya, saya pilih Asia Jakarta ya. Kemudian yang lainnya default saja, klik save change. Ini pas emailnya pakai yang ini. Bebas, monggo silahkan di save. Maka ini sudah beres teman-teman. Ini untuk complete registration ini nggak wajib, klik skip aja. Nah, ini ada home, udah beres, dashboard, my course, set administration. Mantap teman-teman. Cepet teman-teman aksesnya, saya merasakan cepet banget, kenceng. Nah, cepet banget kan? Oke, mantap ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat course teman-teman ya. Create course, my course, kemudian create new course. Saya buat Joko kelas testing. Shopnya KLST. Kemudian saya pilih save and display. Nah, oke. Nah, selanjutnya saya akan mengisi course ini untuk memastikan bahwa saya mode edit. Saya akan restore. Oke, saya pilih yang bagian set administration, pilih course, kemudian pilih restore course, pilih choose file. Jadi kebetulan saya memiliki course dan saya mau restore ya. Nah, walaupun ini hanya template saja, klik open, klik upload this file, saya klik restore untuk memastikan bahwa model yang saya install ini beres teman-teman ya, berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, saya masukkan ke bagian ini saya masukkan di bagian, saya akan menghapus semua yang isi dalam courses, kemudian saya masukkan di kelas testing ya, klik continue, klik next. Ini kenceng banget teman-teman, restore-nya cepet banget, klik next, klik perform restore. Restorasinya cepet banget. Bisa melihat prosesnya, kenceng ya. Klik continue. Nah, ini kelas testingnya sudah ada isinya teman-teman. Nah, di sini ada pertemuan 1 sampai pertemuan 16, sampai di bagian gradingnya juga oke ya. Oke, saya akan mengoptimalkan modelnya dulu teman-teman ya. Jadi di sini yang saya perlukan itu di bagian dashboard itu adalah course overview. Jadi course yang saya ikuti akan muncul di situ. Kemudian saya klik partisipan Joko. Nah, ini saya jadikan student ya, supaya nanti saat saya klik dashboard, nah di sini muncul. Ya teman-teman, ini kenapa grade-nya itu error, ternyata hasil restorasinya tadi nggak sempurna teman-teman ya. Jadi saya memiliki kelas yang lain, saya pilih grade, ini aman teman-teman. Oke teman-teman,
Oke teman, ini untuk yang kelas testing akan saya hapus ya, karena tadi gridnya error. Sambil mengetes hasil instalasi yang saya buat, modelnya ini apakah oke atau tidak. Kita buat kelas Joko Vlog ini, kemudian saya klik view. Oke, ini sudah beres. Oke, kita akan cek di bagian setting, normal, partisipan normal, grid normal, report normal, question bank oke. Kemudian wah, ini mantap, ini nggak ada yang error teman-teman. Oke, beres. Pertemuannya terisi semua, sudah ada isinya. Oke, kesimpulannya untuk instalasi Moodle menggunakan BizNet GeoCloud ini cukup mudah bagi para teman-teman yang masih awam menggunakan VPS. Saya sangat merekomendasikan teman-teman menggunakan BizNet GeoCloud karena di dalam instalasi OS-nya itu sudah ada paket sistem operasi plus AA panel, sehingga teman-teman bisa menginstal CMS jenis apapun itu cukup mudah, tinggal klik selesai. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetes concurrent user. Jadi berapa sih user yang bisa masuk ke LMS dengan menggunakan spesifikasi hanya 1 core dan 1 GB RAM VPS yang saya gunakan tadi itu, menggunakan paket Neolite Pro SS.1.1 ya. Oke, yang pertama teman-teman harus menginstal plugin. Pastikan teman-teman menggunakan Chrome, namanya Blastmeter. Ya, teman-teman pilih yang ini ya, Chrome extension. Nah, silahkan teman-teman install Blastmeter plugin Chrome. Ini ya teman-teman ya. Nah, kebetulan saya sudah menginstal, teman-teman berada di sini. Pastikan teman-teman sudah login. Silahkan kalau belum login daftar ya, menggunakan akun Gmail bisa. Kemudian silahkan di sini ketik saja bebas ini tes user VPS Moodle. Nah, ini bebas teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman, ini kondisinya saya harus logout dulu. Jadi kita buat skenario ini itu yang pertama itu login bersamaan, kemudian mengakses course secara bersamaan. Terus user yang masuk itu berapa? Ya, kita nanti akan coba tes dari 50, 100, 150 dan seterusnya sampai VPS ini nggak bisa menerima user lagi. Itu berapa user teman-teman? Yang pertama kita aktifkan dulu Blastmeter. Ya. Saya tulis nama ini test_user VPS Moodle, pastikan sudah login. Saya ulangi lagi, klik start recording. Nah, kalau sudah teman-teman, kita klik login. Masukkan username sama passwordnya. Kemudian klik login. Oke, kemudian langsung mengakses course-nya. Jret. Nah, inilah skenario yang kita buat teman-teman. Dah, ini saja skenarionya. Kemudian kita stop. Nah, kemudian kita save teman-teman. Save. Nah, di sini ada pilihan JMeter, JMX. Jadi nanti kita akan menggunakan pengetesan jumlah usernya itu menggunakan aplikasi namanya JMeter. Klik ini, kemudian klik save. Ditunggu prosesnya sampai 100%. Nah, oke, kita simpan di my dokumen aja. Test user VPS Moodle.jme, save. Nah, selanjutnya teman-teman menginstal yang namanya JMX Meter. Klik Apache JMX Meter. Teman-teman harus membaca dulu syarat menginstal JMX Meter itu apa saja yang dibutuhkan. Pilih yang bagian download release.
Nah, teman-teman tinggal dipilih saja. Di sini kan ada beberapa versi JMeter ya, teman-teman ya. Yang terbaru itu yang 5.6.3, syaratnya harus menginstal Java 18. Jadi, teman-teman harus menginstal Java 8. Nah, pastikan menginstal Java yang 8 yang versi 64 bit ya. Kenapa kok 64 bit? Kalau 64 bit itu nanti kita bisa mengetes usernya itu sampai berapa 1000 lebih ya. Kalau tidak menggunakan 64 bit nanti tes usernya itu hanya di bawah 1000 teman-teman, karena JMeter ini yang dibutuhkan itu adalah kemampuan komputer teman-teman, kemudian kemampuan internet teman-teman. Nah, kita akan lihat berapa besarnya upload dan download komputer saya. Ini juga berpengaruh ke kecepatan nanti dan kesuksesan mengetes VPS ya. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan servernya di Yogyakarta saja ya. Ini sebagai sampel saja. Saya hanya ingin mengetes berapa sih kecepatan upload saya dan download saya. Ini akan berpengaruh. Saya ulangi lagi teman-teman. Teman-teman mungkin hasilnya akan berbeda dengan saya. Kalau kecepatan internet teman-teman itu berbeda dengan tempat saya. Ya, ini sekitar 42 Mbps untuk downloadnya teman-teman. Kemudian untuk uploadnya, oke, sekitar 13 Mbps ya. Teman-teman bisa melihat kalau teman-teman di bawah ini mungkin hasilnya juga akan berbeda. Spesifikasi komputer saya itu adalah Core i5 generasi ketiga, kemudian RAM-nya sekitar 16 GB. Kita cek dulu ya teman-teman ya, RAM-nya ya. Oh, mohon maaf, RAM-nya ini ternyata hanya 11 GB. Lah, ini juga akan berpengaruh jumlah user yang akan kita tes, karena tidak hanya VPS saja yang harus mampu menghandle user, tapi komputer kita yang digunakan untuk mengetes juga harus memiliki hardware yang mumpuni ya, gitu ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman ekstrak ya, kemudian teman-teman buka aja di bagian bin. Jadi ini kan teman-teman ekstrak nanti di Apache strip JMeter 5.6.3, buka aja di bagian bin. Kemudian teman-teman pastikan ya aplikasi yang running itu dibuat paling sedikit teman-teman ya, karena ini nanti akan berpengaruh ke proses pengujian ya. Pastikan memorinya itu banyak yang sisa di komputer ini. Kebetulan yang digunakan 5,5 GB, kemudian sisanya masih cukup lumayan banyak ya, sekitar sisa berapa ini ya, 6,4. Nah, kalau 6,4 ini settingannya teman-teman, untuk settingan JMeternya ya, settingan JMeternya teman-teman harus disetting juga memorinya di bagian jmeter.bat, kemudian play edit notepad ya, dicari yang bagian set heap sama dengan ini ya. Ini 6 GB, 6 GB. Dalam artian ini kan masih sisa 6 GB. Ini kan mepet teman-teman ya. Ini kita buat di 3 GB aja teman-teman. Kita save, kita running. Apakah bisa jalan normal? Nah, ini jalan normal teman-teman. Oke, ini aman ya, bisa jalan normal. Terus bagaimana kalau kita itu ternyata men-setting melebihi spesifikasi hardware-nya teman-teman? Ini kan sisa 6 GB. Kita setting di ternyata di misalkan berapa ya? 8. Kemudian di running. Nah, ini nggak bisa running karena apa? Memorinya habis. Jadi saat di running itu langsung makan memori itu teman-teman. Nah, karena ini kita akan coba mengetes usernya itu semaksimal mungkin, itu harusnya saya nyetingnya itu di atas semakin besar semakin bagus gitu lah intinya. Jadi kita akan buat di sini 4 saja, 4 GB. Oke, gitu ya. Kemudian kita coba running. Oke, bisa jalan secara normal. Kita cek untuk memorinya. Oke, aman. Selanjutnya teman-teman, tadi kita itu kan sudah
mendapat capturean ya, ini dari Blazemeter ya teman-teman. Nah, kita akan masukkan di JMeter. Langsung saja pilih open. Ya, kemudian teman-teman cari saja di file sini. Bagian dokumen. Kemudian teman-teman pilih test user VPS JMeter, klik open. Oke, kita tunggu. Nah, ini nanti akan ada langsung dibuatkan, terdiri dari thread group dan yang diteskan. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman ini sudah selesai pengujian, pastikan filenya tadi itu yang ini dihapus teman-teman, karena di dalamnya itu ada username dan passwordnya ya, dihapus secara permanen. Nah, yang perlu disetting adalah di bagian thread group ini teman-teman ya. Kita akan coba menguji ya ke 50 user dalam waktu 1 detik. Jadi dalam 1 detik itu 50 user itu login bareng teman-teman gitu ya. Apa yang kita butuhkan sebelum kita eksekusi ini, kita tambahkan dulu di bagian thread group ini ya, klik kanan add, kemudian bagian listener ini pilih yang view result tree, kemudian add lagi bagian listener summary report. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita tes ke 50 user, atau 50 user itu login bersamaan, membuka course secara bersamaan gitu ya. Kita akan tes jret. Nah, ini bisa sudah running. Kemudian bisa lihat di summary report. Nah, ini sudah beres semua teman-teman. Tidak ada yang error. Ya. Sampel 100. Nah, ini login. Nah, ini kondisi stress test ya teman-teman. Oke. Nah, supaya nanti kelihatan bebannya teman-teman, jadi di sini akan saya tampilkan statusnya, kemudian saya tampilkan juga JMeternya teman-teman. Nah, gini ya. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita pengujiannya, kita coba running lagi teman-teman. Kita bersihkan, clear, kemudian pilih clear all. Kemudian kita tes lagi menggunakan 50 user tadi. Jret. Ini kondisi stress test ya teman-teman. 50 user. Oke, 50 user. Sudah tes beres semua belum ini? Oh, ini sudah beres ya. Tidak ada yang error, aman. Oke, ini masih aman teman-teman. CPU yang digunakan juga nggak terlalu besar. Oke, kita tambahkan lagi teman-teman ke 100 user. Kita clear semuanya dulu. Kita tes. Oke, ini naik ke 100. Sudah mentok ke 100 ya. Kita cek bagian summary report. Wah, ini CPU-nya sudah mentok. Oke, ini masih aman. 100 user, kan current 100 user aman teman-teman. Dia login, kemudian buka apa itu namanya, buka course. Oke, kita naikkan usernya itu langsung 200 saja teman-teman. Kita clear all semua ya. Kita langsung start. 200 ini. Oke, langsung mentok prosesornya. Terus apakah masih aman? Oke, mentok lagi. Oke, ini masih aman teman-teman. Amannya ini dari error, jadi nggak ada, semuanya bisa login, semuanya bisa mengakses course. 200 user
dalam satu waktu hanya menggunakan satu CPU dan 1 GB teman-teman. Ini kenapa kok bisa seperti ini? Ini berpengaruh dari penggunaan NVMe, berpengaruh dari bandwidthnya itu sendiri teman-teman. Jadi Bisnet GeoCloud ini luar biasa menurut saya ya teman-teman. Kemudian kita tes aja langsung ke 400 teman-teman ya, 400 user. Kita clear, kemudian kita start. Oke, ini jalan ke 400. Oke, mentok CPU-nya teman-teman. Kita lihat dia posisinya login. Oke. 400 siswa membuka course sekarang. Sampai mentok CPU-nya. Ini nggak ada yang error teman-teman. Beres teman-teman. Oke ya, kita tambahkan lagi teman-teman usernya. Langsung saja ke 600 karena saya penasaran VPS-nya ini luar biasa ini. Kita langsung, ini sudah selesai ya sepertinya ya, kok load statusnya masih running. Oh ya, ini sudah selesai. Oke, kita coba refresh aja teman-teman. Atau Gmeternya ada problem ini. Oke teman-teman, ini saya refresh dulu ya. Ternyata yang problem itu tadi masalah antivirus Kaspersky-nya di komputer saya. Ini saya tes dulu ke 500 user dulu. Saya clear dulu semuanya. Kemudian saya running ya. Oke, CPU-nya ini mentok. Kita lihat bagian summary reportnya, nggak ada yang error sama sekali teman-teman. Oke, sampai load statusnya CPU-nya sampai mentok 100% ya, masih aman. 500. Oke, ini teman-teman LMS-nya masih bisa diakses ya teman-teman ya. Ini luar biasa teman-teman ya, luar biasa ini. Oke teman-teman, kita naikkan concurrent usernya. Kita buat berapa ya, langsung 700 saja. Kita clear, kita langsung running. Kita cek di ini sudah 700. Kita cek bagian summary report. Concurrent usernya itu sampai load statusnya sampai merah, CPU-nya sampai merah. Di sini belum ada error teman-teman ya. Ini belum ada error, masih bisa diakses semuanya, masih aman. Oh, ini luar biasa ini, 700 concurrent user, hanya satu CPU dan 1 GB RAM-nya teman-teman. Oke, ini sudah beres. Oke, ini sudah beres. Ini masih running ya, kita tunggu dulu sampai betul-betul kembali di bawah 100%. Tapi di sini dilihat dengan 700 user ya, ini masih aman teman-teman ya, nggak ada yang error. Jadi kalau dicek ini hijau semua teman-teman ya, nggak ada yang silang. Jadi artinya semua yang minta request untuk login membuka course itu nggak ada error sama sekali. Ini mantap teman-teman, 700 user ya. Kita tes lagi langsung ke 1000 teman-teman. Oke ya teman-teman ya, kita tes ke 100. Saya nunggu sampai load statusnya itu di bawah 100% teman-teman ya. Saya masukkan langsung 1000 teman-teman. Saya clear, ini clear ya. Kita tes jret. Ini sudah di luar nalar menurut saya ya, dengan satu core CPU dengan 1 GB
bisa kan current usernya sebanyak ini gitu ya. Ini cukup stabil teman-teman VPS-nya ya. Ini dia baru login teman-teman ya, proses login 1000 user ya. Jadi ini saya ulangi lagi, hardware teman-teman, komputer teman-teman untuk menguji itu berpengaruh. Jadi pastikan gunakan komputer yang high end. Kemudian kecepatan internet teman-teman juga sangat berpengaruh. Nah sekarang ini sedang membuka course-nya teman-teman ya, normal teman-teman ya, nggak ada masalah ini ya teman-teman. Oke, kita coba buka dashboard. Ini lancar teman-teman. Ini luar biasa menurut saya ya. 1000 user, 1000 concurrent user itu masih bisa mendapatkan semua usernya, itu nggak ada yang error ya, errornya 0% ya. Kita akan mengetes langsung ke 1500, nanti bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, ini load statusnya yang running blocknya masih merah, saya akses LMS nya masih normal ya teman-teman ya. Lancar banget teman-teman, satset ya teman-teman. Ini luar biasa ini teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan uji ke 1500 sekaligus. Ini saya clear ya, clear all untuk meyakinkan, clear lagi ya. Kita akan tes, jeret. Kita cek summary reportnya, ini posisi login. Ini 1500 sudah dikirim. Oke teman-teman, kita tunggu hasilnya. Nah ini sudah mulai error, errornya sudah 80%an ya, 83. Oke, ini berarti menandakan sudah tidak worth it untuk 1500 user yang login sekaligus ya. Ini 1500 login sekaligus, VPS 1 CPU 1 core dan 1 giga teman-teman. Kalau error menurut saya ini wajar, banyak errornya. Ini sudah 1000 concurrent user itu mampu teman-teman ya. Jadi ini 1500 sudah nggak mampu teman-teman, karena errornya sudah tinggi banget, sudah 32% ke atas, itu udah 30% sudah nggak layak ini teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Ini sampai CPU-nya mentok, load statusnya sampai 707%an ya teman-teman. Sudah selesai pengujian, errornya cukup besar, ini sudah nggak layak. Ada yang bisa masuk, ada yang tidak ya. Oke, kita turunkan teman-teman usernya, coba ke 1200. Oke, kita coba ke 1200 teman-teman ya. Saya clear dulu, saya tes. Wah, ini sudah error banyak, hampir 90-an% ya. (82) CPU-nya sampai mentok. Oke, ini saya ulangi lagi, kecepatan internet teman-teman itu juga akan berpengaruh, termasuk juga kecepatan dari komputer teman-teman ya, spesifikasi komputer teman-teman.
Ini loginnya banyak yang gagal, tetapi membuka kursusnya ini nggak ada yang error. Oke, berarti yang tadi sudah bisa login, nah itu yang akan dites untuk membuka kursus teman-teman, gitu ya alurnya. Oke, ini berarti 1200 sudah tidak mampu teman-teman, yang jadi mentok di 1000 user tadi itu ya teman-teman ya. Jadi ini cukup lumayan teman-teman, cukup besar sekali. Jadi kalau teman-teman untuk ujian dengan spesifikasi 1 CPU kemudian 1 giga untuk 50 user itu aman. Sebaiknya teman-teman, ini saya sarankan untuk Moodle itu sebaiknya 1 giga RAM ya, itu untuk 50 user saja. Kalau pengen 400 itu sebaiknya menggunakan minimal dual core, kemudian RAM-nya minimal 8 GB ya. Jadi karena 1 GB itu untuk 50, jadi kalau pengen 400 ya dikali 8. Gampangnya seperti itu. Disarankan memang menggunakan 4 core teman-teman ya. Tapi dari uji coba yang saya tes ini, karena tes apa itu namanya, tes VPS itu tidak hanya stress test saja, masih banyak tes-tes yang lain. Kebetulan saya hanya melakukan stress test untuk Neoled Pro ini, yang produknya dari BizNetGear yang S1.1.1, 1 core dengan RAM-nya 1 GB, storage-nya 30 GB, itu mampu menghandle beban ya. Stress testnya itu sampai 1000 user teman-teman. Tetapi saya ulangi kepada teman-teman, saya sarankan kepada teman-teman, itu sebaiknya kalau teman-teman menggunakan Moodle untuk penggunaan VPS sampai usernya 1000, sebaiknya jangan menggunakan VPS hanya 1 core dan 1 GB. Cari yang lebih tinggi lagi spesifikasinya, karena Neoled Pro ini banyak pilihannya, bahkan sampai 12 core dengan RAM sampai 48 GB. Jadi untuk beban yang berat pun ya, BizNetGear yang Neoled Pro ini sudah lumayan teman-teman ya. Hanya menggunakan 1 core dan 1 GB ini sudah cukup puas menurut saya ya. Di stress sampai 1000 user itu sudah luar biasa menurut saya. Ini saya ulangi lagi, per 1 GB untuk 50 user, khusus untuk yang Moodle ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, disk yang digunakan untuk install Moodle dan plugin seluruhnya itu yang digunakan sekitar 7 GB. Jadi masih sisa banyak teman-teman, masih aman, termasuk menginstal AA panelnya ya teman-teman ya. Ini wajar karena Moodle itu memang ukurannya gede banget kalau sudah diinstal teman-teman. Belum lagi teman-teman nanti memasukkan course yang lain. Terus pengalaman ya, pengalaman instalasi uploadnya di Neoled Pro ini teman-teman, menurut saya ini cukup kenceng ya untuk upload berkasnya. Kemudian proses instalasinya cepat karena menggunakan NVMe. Dites lagi tadi itu sampai 1,5 GB per second, bayangkan itu sekenceng itu teman-teman ya. Terus performa modelnya juga lumayan kenceng juga untuk membuka seperti ini teman-teman ya. Cepat gitu loh teman-teman, walaupun menggunakan single core dan hanya 1 GB. Harganya juga sangat terjangkau. Kemudian kan current usernya atau di tes stress test itu sampai 1000 user yang saya uji coba. 1200-an sudah nggak mampu, apalagi 1500 ya teman-teman. Tapi di sini saya ulangi bahwasanya untuk spesifikasi VPS dengan 1 core kemudian RAM-nya 30 berapa tadi 1 GB itu jangan digunakan untuk user yang terlalu banyak. Saya sarankan per 1 GB RAM itu hanya untuk 50 user saja ya, jadi tinggal kurang lebih dikali kelipatannya saja.
Begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah mengikuti video ini sampai selesai, dan saya sampaikan untuk penginstalan model menggunakan VPS BizNetGeo ini menurut saya pengalamannya cukup luar biasa, cukup mudah, apalagi ditambahkan dengan paket sistem operasi plus AA panel tadi yang bundel tadi itu loh teman-teman, akan mempermudah administrator server ya untuk melakukan instalasi dan memanajemen webnya gitu. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya di Joko Vlog. Berjumpa kembali di tutorial yang lain yang jauh lebih menarik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.